Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Kusuma Dewi, nomor NIM 2102112012 dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu osilasi. Pengertian osilasi. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan. Gerak bolak-balik tersebut terjadi karena benda mengalami gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan. Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya. Gerak osilasi yang paling sederhana adalah gerak harmonik atau simple harmonic motion atau disingkat SHM. SHM merupakan gerak periodik yang terjadi dalam selang waktu yang sama. Nah, apa itu osilasi? Gerak osilasi bisa kita sebut sebagai gerak bolak-balik atau gerak periodik. Atau gerak periodik itu gerak perulangan. Nah, jadi kalau bendanya bergerak, misalnya ke sana kemari, ke atas ke bawah, atau kiri kanan, maka benda itu bisa kita sebut sebagai gerak osilasi. Nah, di sini saya sediakan dua skema, yaitu lintasan datar dan lintasan lengkung. Yang di atasnya saya taruh bola. Ada lintasan datar. Misalkan kita beri gaya tekanan ke kanan sesaat, bola akan bergerak sampai berhenti. Nah, kalau kita lihat, bola yang awalnya diam, kemudian kita kasih gaya sesaat, bola akan bergeser ke kanan, tapi tidak kembali lagi ke kiri. Maka ini tidak bisa kita sebut sebagai osilasi. Nah, pada skema yang kedua yaitu pada lintasan lengkung. Nah, apa yang terjadi bila kita kasih gaya sedikit, kemudian sesaat gayanya hilang? Nah, maka bendanya ternyata bergerak ke atas. Karena lengkung ini dia balik lagi, kemudian balik lagi dan sampai diam di posisi semula. Artinya di sini ada gerak yang bolak-balik ke kanan, kemudian balik ke kiri, ke kanan lagi, kemudian ke kiri lagi. Karena di sini ada gaya gesek lama-lama, energinya hilang. Jadi energi termal dia berhenti, lama-lama dia berhenti juga. Tapi ini bisa kita sebut sebagai gerak osilasi. Karena saat setimbang dia berada di tengah, kemudian setelah diberi gaya sedikit, gaya itu kemudian dia menjadi bergerak ke kanan dan ke kiri. Kesimpulannya adalah osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Jadi awal seimbangnya di sini. Kemudian kita kasih gaya sedikit. Itu artinya kita mengganggu bendanya. Maka benda itu berosilasi.
Kemudian apa itu osilasi harmonik? Osilasi sendiri artinya gerak yang berulang atau periodik. Kemudian harmonik sendiri artinya mempunyai bentuk fungsi harmonik atau yaitu fungsi sinus atau kosinus. Kalau kita gabung pengertian dari osilasi yaitu gerak osilasi atau perubahan atau perulangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi harmonik berfrekuensi tunggal, baik dalam bentuk fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Misalnya gerak suatu benda yang berosilasi di sekitar suatu titik tertentu yang kita namakan sebagai titik setimbang. Bila benda bergerak harmonik sederhana, maka simpangan benda setiap saat dari titik setimbangnya dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. Posisi simpangan benda dari titik setimbangnya dinyatakan dengan fungsi harmonik, yaitu terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Yang pertama, persamaan simpangan. Persamaan simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getar atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2π radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Dengan besarnya yaitu omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2π per T. Keterangan Y sebagai simpangan dengan satuan M, A sebagai amplitudo, omega sebagai kecepatan sudut radian per sekon, T sebagai waktu, satuannya S. Theta sama dengan omega T plus theta 0 sebagai sudut fase dalam radian. F frekuensi satuannya Hertz, T periode satuannya sekon. Kemudian ada persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. P sama dengan dy per dt. Kemudian P sama dengan D kali A sin omega T plus theta 0 per dt. Sehingga diperoleh sama dengan omega A cos dalam kurung omega T plus theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T plus theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A, dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Kemudian ada persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu.
A sama dengan dV per dt. A sama dengan d omega A cos omega t plus theta 0 per dt. Sehingga diperoleh min omega A sin omega t plus theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega t plus theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan, yaitu Amax sama dengan min omega A kuadrat, dengan A adalah percepatan dan Amax merupakan percepatan maksimum. Keduanya dalam satuan meter per sekon. Adapun hubungan kecepatan amplitudo dan simpangan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Dengan V sebagai kecepatan osilasi harmonik dalam meter per sekon, omega kecepatan sudut, A amplitudo, Y simpangan dalam meter. Selanjutnya kita mengetahui sudut fase, dan beda fase dalam getaran. Jika sebuah benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase. Berikut persamaan untuk menentukan sudut fase, dan beda fase getaran. Yang pertama, sudut fase, yaitu theta sama dengan omega t plus theta 0. Theta sama dengan 2pi ft plus theta 0, sama dengan 2pi t per t besar plus t0. Kemudian fase getaran. Gamma sama dengan theta per 2pi. Kemudian ada gamma sama dengan t per t besar plus theta 0 per 2pi. Kemudian beda fase, yaitu delta gamma sama dengan gamma 2 min gamma 1. Theta gamma sama dengan T2 per T besar min T1 per T besar sama dengan delta. Kemudian dinamika osilasi harmonik sederhana. Benda yang bergerak harmonik sederhana mengalami gaya yang sebanding dengan negatif posisi simpangannya terhadap titik setimbang. Benda yang mengalami gaya yang sebanding dengan negatif posisi simpangannya dari suatu titik akan bergerak harmonik sederhana. Kemudian dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan min Kx. Contoh benda yang bergerak osilasi harmonik sederhana yaitu pada gerak benda bermassa M yang dikaitkan pada suatu pegas ideal dengan tetapan pegas atau konstanta pegas K, benda berada di atas permukaan
datar yang licin, seperti pada gambar. Pada awalnya, pegas dalam kondisi atau keadaan rileks, artinya tidak terganggu ataupun tertekan. Kemudian, jika benda diberi simpangan atau ditarik ke arah kanan sejauh A sehingga posisinya saat ini sejauh A dari posisi titik setimbangnya, kemudian dilepaskan, maka benda akan bergerak ke kiri melewati titik setimbangnya, kemudian berosilasi. Posisi simpangan benda dari titik setimbangnya dapat dinyatakan menggunakan fungsi kosinus, yaitu xt sama dengan A cos delta T. Kemudian untuk A-nya yaitu AXT sama dengan min omega kuadrat A cos omega T. Pada setiap saat gerak benda dinamika, gerak benda dapat dinyatakan menggunakan hukum Newton sigma F sama dengan ma. Karena gerak benda hanya dalam arah horizontal pada permukaan datar, maka dapat dituliskan yaitu sigma Fx sama dengan max, kemudian min kx t sama dengan naxt, kemudian min kxt sama dengan m omega kuadrat xt sama dengan, yaitu didapatkan K sama dengan m omega kuadrat. Kemudian osilasi harmonik sederhana pada pegas. Getaran harmonik pada sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisi semulanya. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisi semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Dengan Fp sebagai gaya pemulih satuannya yaitu M, K sebagai konstanta pegas dengan N per M, delta X sebagai pertambahan panjang pegas, yaitu satuannya M, meter. Kemudian besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama periode T sama dengan 2pi akar M per K. Frekuensinya yaitu F sama dengan 1/2pi akar K per M. Dengan M yaitu sebagai massa pegas, satuannya kilogram, T besar yaitu periode pegas, satuannya sekon, F sebagai frekuensi pegas, satuannya hertz. Kemudian dinamika osilasi harmonik sederhana. Benda yang bergerak harmonik sederhana mengalami gaya yang sebanding dengan negatif posisi simpangannya terhadap titik setimbang. Benda yang mengalami gaya yang sebanding dengan negatif posisi simpangannya dari suatu titik akan bergerak harmonik sederhana. Kemudian dapat dituliskan
dengan persamaan F sama dengan min Kx. Contoh benda yang bergerak osilasi harmonik sederhana yaitu pada gerak benda bermassa M yang dikaitkan pada suatu pegas ideal dengan tetapan pegas atau konstanta pegas K benda berada di atas permukaan datar yang licin seperti pada gambar. Pada awalnya, pegas dalam kondisi atau keadaan rileks, artinya tidak terganggu ataupun tertekan. Kemudian, jika benda diberi simpangan atau ditarik ke arah kanan sejauh A sehingga posisinya saat ini sejauh A dari posisi titik setimbangnya, kemudian dilepaskan, maka benda akan bergerak ke kiri melewati titik setimbangnya, kemudian berosilasi. Posisi simpangan benda dari titik setimbangnya dapat dinyatakan menggunakan fungsi kosinus, yaitu xt sama dengan A cos delta T. Kemudian untuk A-nya yaitu AXT sama dengan min omega kuadrat A cos omega T. Pada setiap saat gerak benda dinamika, gerak benda dapat dinyatakan menggunakan hukum Newton sigma F sama dengan ma. Karena gerak benda hanya dalam arah horizontal pada permukaan datar, maka dapat dituliskan yaitu sigma Fx sama dengan max, kemudian min Kx T sama dengan maxt, kemudian min Kxt sama dengan m omega kuadrat xt sama dengan yaitu didapatkan K sama dengan M omega kuadrat. Kemudian osilasi harmonik sederhana pada pegas. Getaran harmonik pada sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisi semulanya. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisi semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Dengan Fp sebagai gaya pemulih satuannya yaitu N, K sebagai konstanta pegas dengan N per M, delta X sebagai pertambahan panjang pegas, yaitu satuannya M, meter. Kemudian besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama periode T sama dengan 2pi akar M per K. Frekuensinya yaitu F sama dengan 1/2pi akar K per M. Dengan M yaitu sebagai massa pegas, satuannya kilogram, T besar yaitu periode pegas, satuannya sekon, F sebagai frekuensi pegas, satuannya hertz. Osilasi harmonik sederhana bandul. Contoh dari gerak bandul sederhana atau bandul matematis.
benda kecil bermassa M yang bergantung menggunakan tali ideal atau tali tak bermassa yang panjangnya L, lalu diberi persimpangan kemudian dilepas, maka benda akan mengalami gerak osilasi di sekitar titik setimbangnya. Mari kita lihat ilustrasinya seperti ditunjukkan oleh gambar. Gaya yang bekerja pada benda adalah gaya tegangan tali T dan gaya berat M kali G. Komponen gaya berat dalam arah lintasan gerak benda yaitu mg sin theta, yang berperan sebagai gaya pemulih yang mengembalikan benda ke posisi setimbangnya. Jika benda menyimpang ke kanan, yang berarti sudut theta bernilai positif, maka gaya pemulih berarah ke kiri. Sedangkan jika benda menyimpang ke kiri, ini berarti arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan benda. Dengan menggunakan hukum Newton, dapat diperoleh bahwa gaya pemulih tersebut sama dengan massa benda dikali percepatannya. Jadi dapat dinyatakan bahwa mg sin theta sama dengan negatif M dikali turunan kedua terhadap waktu. Dari akan dapat diperoleh bahwa turunan kedua theta terhadap waktu yaitu min G per L sin theta. Jika ditinjau untuk ayunan dengan simpangan kecil yang berarti nilai sudut theta kecil, maka theta jika dinyatakan dalam radian yang dapat kita gunakan pendekatan bahwa nilai sin theta mendekati theta. Hal ini berarti persamaan dinamika benda dapat dituliskan dalam bentuk turunan kedua, yaitu d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min G per L theta, yang berarti memberikan solusi dalam bentuk fungsi theta t sama dengan theta 0 cos omega t plus si theta si 0. Dengan demikian diperoleh bahwa untuk ayunan bandul sederhana dengan simpangan kecil, maka akan diperoleh bahwa ayunan bandul tersebut akan bersifat osilasi harmonik sederhana. Kemudian didapatkan gaya pemulih pada osilasi harmonik sederhana bandul yaitu min mg sin theta. Dengan Fp sebagai gaya pemulih satuannya N, M sebagai massa bandul satuannya kilogram, G sebagai kecepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, theta sebagai sudut simpangan. Untuk periodenya, persamaannya yaitu T sama dengan 2pi kali akar L per G. Untuk frekuensinya sama dengan 1/2pi akar G per L. Dengan G adalah percepatan gravitasi dan L pertambahan panjang. Energi osilasi harmonik sederhana. Benda yang bergerak harmonik akan memiliki energi potensial, energi kinetik, dan jumlah dari kedua energi tersebut yaitu energi mekanik. Energi potensial. Energi potensial getaran harmonik dirumuskan dengan EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Saat sin kuadrat omega T sama dengan 1,
maka energi potensial maksimum dan dapat dituliskan dengan rumus EP max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah N omega kuadrat A kuadrat. Dengan EP sebagai energi potensial satuannya Joule, Y simpangan dalam meter, A amplitudo dalam meter, omega kecepatan rudut dalam radian per sudut per sekon. Kemudian energi kinetik. EK sama dengan energi kinetik getaran harmonik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m omega kuadrat kali A kuadrat min Y kuadrat. EK sama dengan setengah K kali A kuadrat min Y kuadrat. Energi kinetik maksimum diperoleh ketika benda berada pada titik setimbangnya, atau Y sama dengan 0. Dituliskan dalam persamaan EK max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dengan EK sebagai energi kinetik, satuannya Joule, P kecepatan meter per sekon, Y simpangan dalam meter, A amplitudo dalam meter, omega sebagai kecepatan sudut dalam radian per sekon. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik getaran harmonik dirumuskan dengan EM sama dengan EP plus EK. EM sama dengan setengah KY kuadrat plus setengah MV kuadrat. EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T plus setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Kemudian diperoleh setengah M omega kuadrat A kuadrat kali sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Disamakan, kemudian diperoleh setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Dari persamaan tersebut, energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung pada waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun berada adalah sama. EM sama dengan EP max sama dengan EK max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.